Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 24 Surakarta, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar meskipun dari rumah kita masing-masing. Anak-anakku semuanya, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, guru pengampu kalian adalah saya. Siapa saya? Pasti kalian sudah kenal. Tapi nanti saya akan awali dengan kenalan lagi terlebih dahulu, kemudian saya lanjutkan menyampaikan materi-materi yang penting yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian saya akan sampaikan metodenya bagaimana, penilaiannya bagaimana, dan nanti saya akan cuplikkan materi di bab pertama. Baik anak-anak semuanya, saya akan awali penjelasan kali ini dengan menjelaskan tentang siapakah diri saya, ya. Siapakah diri saya? Anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Muslimin Sarjana Pendidikan, biasa dipanggil Pak Muslimin atau Pak Limin Ho atau Pak Limin atau Mr. Lim, silahkan enaknya kalian memanggil Pak. Kemudian tempat tanggal lahir Boyolali, tanggal 16 Juni tahun 1994. Usia yang cukup atau bahkan sangat muda, ya, belum tua. Kemudian alamat saya berada di Welar RT 03 RW 09 Pandian Ngemplak, Boyolali. Tepatnya di utara jalan tol. Mungkin anak-anak semuanya kok main di sana, silahkan. Ya, sesekali mampir ke rumah saya. Kemudian riwayat pendidikan saya di TK Aisyah Pandian tahun 1999 sampai tahun 2000. Anak-anak apakah sudah lahir? Saya yakin semuanya belum lahir ya. Kemudian saya melanjutkan di SD Negeri 3 Pandian tahun 2000 sampai 2006. Kemudian saya melanjutkan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 2006 sampai tahun 2009. Kemudian saya masuk di SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian di tahun 2013 saya masuk ke perguruan tinggi yaitu IAIN Surakarta. Di tahun 2017 alhamdulillah saya lulus dari IAIN Surakarta dengan jurusan Pendidikan Agama Islam sehingga saya bisa mengajar di SMP Negeri 24 Surakarta. Anak-anakku semuanya, ini akan saya sampaikan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pada idealnya, materi kita terdiri dari 7 bab. Tetapi, karena ini masa pandemi, kita hanya akan belajar 4 bab saja, minimal. Ya, nanti kalau waktunya masih longgar, kita akan tambah materi lagi. Yang pertama, kita akan pelajari iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini ngeri nih. Ya, mudah-mudahan nanti kalian tidak takut. Kemudian kita akan belajar tentang ketentuan zakat. Kemudian kita akan belajar ketentuan ibadah haji dan umrah. Kemudian kita akan belajar Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian Quran surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Serta Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Itu adalah materi yang akan kita pelajari anak-anak semuanya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan materinya, bagaimana metode pembelajarannya. Yang pertama jelas kita akan pakai WA Group karena WA Group sangat mudah dan anak-anak tidak asing. Kemudian
Kita juga akan menggunakan media sosial yang lainnya, seperti YouTube, kemudian IG, kemudian Facebook. Saya yakin anak-anak tidak asing dengan media-media ini. Kemudian kita juga akan penugasan, ya. Tugasnya bisa melalui Google Form dan Quizzes. Kemudian juga kita akan sampaikan materinya melalui Google Classroom. Kemudian penilaiannya adalah yang pertama portofolio atau proyek, kemudian tes tulis, kemudian jurnal. Kemudian KKN kita sejumlah 75. Ini adalah materi, metode-metode, dan penilaian yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Anak-anakku semuanya, yang selanjutnya kita akan belajar, ya, belajar mulai bab 1. Mulai bab 1 yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Baik anak-anak semuanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari iman kepada hari akhir itu. Anak-anak ada yang tahu? Silahkan nanti kalau tahu dipikir-pikir, kemudian ditulis, diorek-orek ya. Nah, anak-anakku semuanya, saya akan mulai dari pengertian iman terlebih dahulu. Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah yakin. Itu iman. Kemudian hari akhir itu artinya hari kebangkitan atau hari kehancuran seluruh alam, seluruh isi bumi, seluruh isi dunia ini semuanya akan hancur, kemudian nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi, iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa seluruh alam ini termasuk dunia dan isinya akan hancur dan berganti menuju ke kehidupan akhirat. Jadi, kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa dunia ini itu hanya sebentar. Dunia ini akan hancur. Cuman kapan dan bagaimana prosesnya, realnya kita nggak tahu. Kita hanya diberikan rambu-rambu. Setelah itu, kita akan dibangkitkan dan akan menuju ke kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat bagaimana ya? Nanti kita akan pelajari. Ya, ini kita belajar pengertiannya dulu. Pada endingnya adalah kita akan menuju ke surga atau ke neraka. Kalau disuruh milih, kira-kira anak-anak mau milih yang mana? Ayo, saya yakin jawabannya adalah milih surga, Pak. Tapi akhlak kita, ya, akhlak kita aja nggak ada akhlak ya kan? Pengen surga. Baik, anak-anakku semuanya. Kemudian dalilnya bagaimana? Apa dalilnya tentang hari kiamat itu? Ya. Nah, ini saya akan bacakan satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha bai'atsu man fil qubur. Ya, ini adalah dalilnya. Apa artinya? Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan, atau tidak diragukan lagi padanya
dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah ini, jadi kiamat itu pasti datang, maka kita harus yakin. Wa annas sa'ata atiyatal la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ya. Ini silakan nanti anak-anak ditulis, dihafalkan ya. Kemudian macam-macam kiamat anak-anakku semuanya. Ya. Secara umum ya, kiamat itu nanti ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu ya bisa disebut sebagai kiamat kecil. Contohnya adalah kematian seseorang. Itu kiamat, tapi kiamat kecil. Kemudian tsunami. Ya, kalian pasti pernah lihat ya tsunami. Yang paling besar adalah di Aceh, kemudian di Palu. Nah, ini adalah contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian banjir, kemudian tanah longsor, gempa bumi, termasuk yang sedang kita alami saat ini, adanya virus corona atau COVID-19. Itu adalah salah satu contoh kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat yang besar, kiamat akbar. Apa itu? Ya, kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam. Jadi kiamat kubro itu kiamat beneran. Hancurnya seluruh bumi dan isinya, itulah yang disebut sebagai kiamat kubro. Anak-anakku semuanya, itu adalah sekilas tentang materi iman kepada hari akhir. Barangkali anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa tulis langsung di kolom komentar. Kemudian misalkan tidak sempat, ya bisa Japri, bisa melalui WA Group, bisa melalui Google Classroom. Terserah anak-anak nyamannya yang mana. Sebagai tugas mandiri, silakan anak-anak menulis ayat-ayat tentang hari kiamat di bawah ini. Pilih salah satu saja. Oh, enak toh? Milih salah satu. Bisa Quran surat Al-Zalzalah, bisa Quran surat Al-Qari'ah, bisa Quran surat Al-Qiyamah. Silahkan, anak semuanya bisa milih. Ya, gampang ya, milih. Tulis beserta artinya. Nanti dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan dari sekolah. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Bila ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Bila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.